Assalamualaikum. Hai guys. Zona pengembangan diri kembali dengan info menarik di edisi kedua ini. Dengan topik, pendidikan, karakter anak-anak Jepang. Seperti apa ya? Kita simak. Yuk. Oke guys. Sebelum kita bahas topik di zona pengembangan diri, tentang rahasia keunggulan pendidikan karakter usia dini di Jepang, pada edisi kedua ini, kita akan membahas terlebih dulu info-info berikut ini. Budaya makan bareng. Untuk pendidikan Jepang, di proses makan juga dianggap penting oleh mereka. Makanya pendidikan Jepang mengatur makanan siswa di sana. Mulai dari menu yang disiapkan, gizi dalam makanan, sampai cara mereka makan. Makan siang tipe siswa di Jepang akan dilakukan bersama-sama dan diikuti oleh para guru. Kegiatan makan bersama ini dilakukan untuk membangun hubungan positif antar siswa dan juga siswa dengan guru. Kurikulum simpel dan sederhana. Mata pelajaran di Jepang tergolong sedikit dan hanya diajarkan di waktu tertentu saja. Jadi enggak bakal ada pelajaran yang berulang dalam seminggu. Nah guys, coba bandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Mending mana ya? Di pendidikan dasar Jepang, tidak melibatkan sama sekali yang namanya ujian. Untuk 3 tahun pertama pendidikan dasar mereka, para siswa tidak diberi ujian sama sekali. Supaya mereka fokus dalam pendidikan karakter, sopan santun, tolong-menolong, bersikap di publik, dan pendidikan karakter lainnya. Hal ini dilakukan karena pihak pemerintah Jepang percaya kalau pendidikan karakter akan menjadi dasar yang baik untuk para siswa dan membantu pendidikan mereka nantinya. Bersikap di depan publik. Guys, beberapa video menakjubkan seperti ini mungkin pernah kalian lihat. Yap, mereka adalah anak-anak kecil di Jepang yang membungkuk ke arah pengendara. Mereka memberi hormat dan berterima kasih karena telah diberi jalan untuk menyeberang. Benar-benar tindakan yang mengagumkan. Sementara di belahan dunia lain, hal seperti ini adalah tindakan aneh dan lucu. Meski dalam kondisi sibuk dan harus segera ke tujuan, mereka tetap tidak lupa untuk membungkuk. Tidak hanya itu, terhadap robot pun anak kecil di Jepang memberi hormat. Hebat ya. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Zona pengembangan diri mendapat jawaban dari berbagai sumber. Ketika di belahan dunia lain anak-anak diajarkan dan fokus pada pelajaran akademik, sementara di Jepang sebaliknya. Keluarga dan sekolah dasar lebih fokus memberi pelajaran tata krama, nilai-nilai kebaikan, dan kedisiplinan. Dari sinilah pembangunan karakter itu dimulai. Mereka diajarkan untuk mandiri. Orang tua tidak pernah mengantar anaknya ke sekolah. Mereka harus ke sekolah sendiri atau dengan teman-temannya. Anak-anak pergi ke sekolah dengan jalan kaki, naik sepeda, atau kendaraan umum seperti bus dan kereta. Mereka dilarang ke sekolah mengendarai mobil atau motor. Ini tentu saja melatih etos kerja keras dan sifat berhemat. Jam sekolah di Jepang dimulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Jika masuk sekolah lewat dari pukul 8, murid diminta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Namun janji tersebut akan berubah menjadi tindakan skorsing ketika mereka melakukan hal yang sama di kemudian hari. Skorsing ini berguna untuk memberi ganjaran, supaya murid segan untuk mengulangi kesalahannya. Kita tidak akan menemukan murid yang pamer tas atau sepatu. Semuanya dapat barang yang sama. Tas, sepatu, dan seragam disediakan oleh sekolah. Murid wajib mengenakannya tanpa harus membeli. Anak-anak tidak perlu keluar masuk kantin sekolah, karena mereka mendapatkan makan siang yang telah disediakan. Kegiatan makan siang ini sangat menarik dan mengagumkan. Dari rumah mereka wajib membawa taplak meja kecil untuk alas. Nampan, sumpit, sikat gigi dan gelasnya
serta sapu tangan untuk membersihkan mulut. Ketika jam makan siang tiba, ruangan kelas diubah menjadi ruang makan. Murid-murid dibagi ke dalam beberapa grup. Ada yang bertugas mengatur dan menyiapkan meja makan, sementara grup lain mengambil makanan ke dapur sekolah. Setelah semuanya siap, ketua kelas didampingi guru membagikan makanan pada masing-masing murid dengan sama. Yang sangat mudah, selesai makan, mereka bersama-sama menggosok gigi di tempat duduk masing-masing dengan peralatan yang dibawa. Mereka juga wajib merapikan alat-alat makannya, merapikan dan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang, membersihkan piring, nampan, dan lain-lainnya dari sisa-sisa makanan, sebelum akhirnya mereka membawanya ke tempat cuci piring. Sebelum mengakhiri jam sekolah, anak-anak wajib membersihkan ruangan kelasnya. Beberapa di antaranya juga membersihkan sudut-sudut sekolah yang lain. Sepulang sekolah, mereka masih punya waktu untuk membantu orang tua. Anak-anak kecil ini pergi berbelanja ke supermarket dan sekaligus membuang sampah daur ulang di sana sendirian. Hal yang sangat mengagumkan saat kita melihat anak-anak kecil ini memiliki karakter hebat seperti ini. Ini adalah buah dari budaya dan tradisi yang kuat yang telah dipraktekkan selama lebih dari 60 tahun. Hasilnya adalah masyarakat Jepang yang hidup tertib, sopan, dan disiplin di setiap sudut wilayah Jepang. Kita bertemu dengan orang-orang yang mengantre dengan tertib, berjalan pada tempatnya dan menghargai orang lain. Ayo kita lihat antrian di depan gerbong kereta ini. Meskipun di dalam kereta hanya menyisakan 1 atau 2 orang yang akan turun. Tapi mereka tidak akan masuk kalau orang yang akan turun belum benar-benar habis. Budaya antri. Di eskalator ini, kita lihat penuh sesak, tapi tidak ada satupun yang menyerobot jalur. Benar-benar mengagumkan kan? Ini adalah hasil dari pendidikan karakter sejak usia dini di Jepang. Jepang yang berpenduduk 126 juta jiwa adalah salah satu negara yang sangat disiplin, tertib, dan bersih. Juga merupakan salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya paling rendah di dunia. Nah, guys, ini membuktikan bahwa pendidikan karakter di rumah, sekolah dan di masyarakat itu sangat penting, ya kan? Guys, jika kalian setuju dengan pendapat ini, silahkan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe,
Jika berkenan berikan juga saran atau kritiknya di kolom komentar. Oke dong. Zona pengembangan diri akan kembali dengan informasi yang sama menariknya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam, bye-bye.